Selamat malam Bapak dan Ibu juga saudara. Shalom. Sebelum ibadah tutup tahun 2021 kita mulai, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember 2021 dilaksanakan secara live streaming pada pukul 19. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Yosias Dandra, dan setelah ibadah akan ditayangkan kaleidoskop masing-masing kategorial untuk kegiatan selama tahun 2021 oleh Ibu Dwi Retno Takaryana. Yang kedua, ibadah tahun baru dilaksanakan besok hari Sabtu 1 Januari 2022 pukul 8 dilaksanakan secara tatap muka dan juga live streaming. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Endang Setiomurti. Oleh karena itu, majelis mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk hadir di gereja. Kami mohon jemaat yang akan hadir tetap untuk mendaftarkan melalui WA kelompok masing-masing. Untuk yang ketiga, ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 dilaksanakan 2 kali, pukul 6 pagi dan juga pukul 8. Ibadah pukul 6 akan dilayani oleh Ibu Wihani, dan pukul 8 dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Heri Eswanto. Pada ibadah pukul 8 nanti akan dilaksanakan secara tatap muka dan juga live streaming, dan pukul 6 juga akan dilaksanakan secara tatap muka. Dan kami juga memohon kepada jemaat untuk segera mendaftar untuk ibadah Minggu 2 Januari melalui WA masing-masing. Demikian warta yang kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan memberkati.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Dan hari ini kita melaksanakan ibadah tutup tahun dengan suasana yang tentu saja masih berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena pandemi COVID-19 ini belum selesai. Meski demikian, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah memimpin langkah perjalanan hidup kita sampai hari ini. Karena itu mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 60, bait yang pertama dan yang ke-7. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memanggil kita untuk beribadah di penghujung tahun 2021 ini. Karena itu mari kita mulai ibadah kita dengan meyakini bahwa pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah bagi kita untuk menjalani kehidupan di tahun 2021 ini. Apalagi pandemi COVID-19 yang belum juga beranjak dari negeri kita terkasih ini. Berbagai kesulitan sudah kita hadapi, ada banyak perubahan yang telah terjadi. Tetapi marilah kita tetap menyadari bahwa Allah tetap hadir bersama-sama kita dalam melewati masa-masa sulit ini, sehingga kita akhirnya sampai juga di penghujung tahun 2021 ini. Karena itu marilah bersama-sama menerima sabda Allah dari Filipi 4 ayat 13 yang menyatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Marilah kita bersama-sama kembali memuliakan nama Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama dan yang kedua. Muliakan Allah Bapa
dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan Mazmur syukur untuk kita mengakhiri tahun 2021 ini yang saya ambil dari Mazmur 67 ayat 2-8 yang menyatakan demikian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberikan hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Mari kita menyambut Mazmur syukur ini dengan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64 bait yang pertama. Tibalah saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Karena itu mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Di penghujung tahun 2021 ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami untuk kami berada di saat ini. Ada banyak hal yang sudah kami lalui di tahun 2021 ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan ini kami mau tetap berdoa secara khusus untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, sampai semua pemerintahan di tingkat daerah. Kami berdoa Tuhan supaya dalam kepemimpinan mereka juga boleh menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa dalam surga, saat ini negara kami masih berada di dalam suatu situasi di mana kami terus berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami bersyukur Tuhan jikalau sampai saat ini berangsur-angsur pandemi ini terus berkurang, terus menurun di berbagai wilayah. Namun kami tetap berdoa Tuhan, supaya Tuhan tolong agar pandemi ini benar-benar berakhir. Mata rantai penyebaran COVID-19 ini benar-benar bisa diputus, sehingga kami boleh memasuki masa yang baru, yaitu masa endemi. Dan kami dapat melakukan berbagai aktivitas seperti sedia kala, walaupun masih tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ada.
Karena itu Tuhan berkati pemerintah kami di dalam menerapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, biar itu semua boleh berjalan dengan efektif. Dan tolong kami, masyarakat Indonesia, untuk bersama-sama bergandeng tangan dengan pemerintah untuk sama-sama berjuang memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan mematuhi berbagai aturan yang ada. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah di dalam menghadapi berbagai hal yang terjadi di negara kami, secara khusus karena di beberapa wilayah di negara kami ada yang mengalami bencana alam. Kami rindu supaya Tuhan juga tolong memberkati, agar pemerintah juga dapat memberikan solusi yang terbaik untuk meringankan beban saudara-saudara kami yang berada dalam wilayah bencana ini. Kami berdoa supaya Tuhan tetap menguatkan mereka, dan melalui bantuan-bantuan yang ada, biarlah semuanya itu boleh tersalurkan dengan baik, dan itu sungguh menolong orang-orang yang berada dalam bencana ini untuk lepas, untuk keluar dari pergumulan yang berat ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk pemerintah kota Salatiga ini. Kami bersyukur karena Tuhan boleh menempatkan gerejamu di Salatiga ini. Dan kami tahu ini bukan suatu kebetulan Tuhan. Tuhan mempunyai rencana yang terindah. Dan biarlah Tuhan memberkati untuk pemerintah kota Salatiga ini, di mana kami sampai saat ini dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk keamanan di kota ini Tuhan, sehingga kami boleh terus memuliakan nama Tuhan di tempat ibadah ini, walaupun tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk pendeta yang ada di Jemaat Murid Salatiga ini, baik Bapak Pendeta Daniel maupun juga Bapak Pendeta Heru. Tuhan yang menolong memberkati mereka di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka untuk menggembalakan jemaat murid tempat ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong keluarga mereka, sehingga pada akhirnya melalui setiap pelayanan yang dilakukan, jemaatmu juga boleh terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para majelis yang ambil bagian dalam pelayanan tempat ini juga, Tuhan juga tolong agar ada kesehatian dalam menggumuli pelayanan yang ada di GKJTU Salatiga ini. Kami berdoa Tuhan melalui program-program yang dirancang itu benar-benar boleh menolong jemaatmu untuk terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk warga jemaatmu yang mengalami kelemahan tubuh. Kami tetap berdoa untuk Ibu Joko Turyono, untuk Ibu Wati, Ibu Ndari, Ibu Budi Mulyono, Bapak Yohanes Supriyono, Ibu Sri Sugiyarti Heru Purwanto, dan juga mungkin ada jemaatmu yang lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu saat ini. Ketika mereka berada dalam kelemahan tubuh Tuhan, kami rindu supaya Tuhan juga menolong mereka, Tuhan memulihkan mereka, Tuhan menjamah mereka, sehingga pada akhirnya mereka mendapatkan pemulihan dari Tuhan, dan mereka juga boleh mengakhiri tahun 2021 ini dengan sukacita dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaatmu yang sudah sepuh. Kami berdoa untuk Ibu Sakim, Ibu Sudarsono, Ibu Parno, Ibu Ngatirin, Ibu Joko Sutarno, Ibu Mangun, Ibu Yakobus, Ibu Rasid, Ibu Mulyono, Ibu Suyut, Ibu Jimin. Kami berdoa juga supaya Tuhan menolong mereka. Tuhan berikan kekuatan dan sukacita bagi mereka, sehingga ketika mengakhiri tahun 2021 ini, mereka tetap melihat dan merasakan bagaimana Tuhan setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang bertugas dalam pelayanan malam hari ini. Biar Tuhan juga memberkati kami semua, sehingga apa yang kami lakukan semuanya pada akhirnya hanya untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Akhirnya kami menaikkan doa syafaat ini ke dalam tangan kasih-Mu.
dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini dipersiapkan dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 8 sampai 12a. Kitab Tawarik pasal 16 ayat 8 sampai 12a. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari sekali lagi kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih karena sampai saat ini menjelang akhir tahun 2021 ini, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu Bapa, tolong kami, kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga semuanya boleh tertuju kepada firman-Mu, sehingga kami mendapatkan pengertian yang pada akhirnya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kitab 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 12a, firman Tuhan menyatakan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, dan yang berbahagia adalah semua orang yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan serta menerima dalam hati dan menghayatinya dalam hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Ketika kita memasuki tahun 2021 ini, banyak orang yang menjadi pesimis. Bisakah kita menjalani tahun ini? Mengapa bisa demikian? Karena pada waktu itu di negara kita dan di dunia sedang berjuang keras untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang telah memporak-porandakan berbagai sendi kehidupan manusia. Sehingga banyak orang menjadi tidak yakin apakah dia dapat melalui atau menjalani kehidupan di tahun 2021 ini dengan baik. Usaha yang selama ini ditekuni, yang bertahun-tahun mungkin sudah menjadi andalan, akhirnya juga menjadi goyah. Orang tidak berdaya menghadapi situasi ini. Bahkan tidak sedikit orang yang harus menghadapi kenyataan usahanya hancur total. Kalau usaha-usaha yang selama ini sudah ditekuni dengan baik hancur, apalagi usaha yang relatif masih baru. Bahkan untuk merintisnya juga tidak mudah karena situasinya sudah jauh berbeda. Ada banyak aturan-aturan yang ditegakkan, dan itu semua harus ditaati demi satu tujuan, yaitu sama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tetapi kita bersyukur karena pada akhirnya kita bisa sampai di penghujung tahun 2021 ini. Hal yang sama dialami oleh Daud dan umat Tuhan ketika mereka membawa kembali tabut perjanjian Tuhan itu ke kota Daud. Membawa kembali tabut Tuhan yang selama ini diterlantarkan itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Banyak tantangan, bahkan resiko yang harus mereka hadapi. Karena itu Daud mempersembahkan korban bakaran dan juga korban keselamatan sebagai rasa ungkapan syukur karena tabut Allah
pada akhirnya bisa dibawa kembali ke Yerusalem dan kemudian diletakkan dalam kemah yang sudah disediakan untuk itu. Selain itu, Daud juga mengungkapkan rasa hormat dengan kehadiran Allah yang ditunjukkan melalui kehadiran atau keberadaan tabut itu. Dan itulah sebabnya pada akhirnya Daud menyuruh para biduan untuk menaikkan mazmur pujian kepada Tuhan. Tidak hanya ungkapan syukur dan rasa hormat, dalam mazmur itu juga terdapat ajakan kepada segenap bangsa Israel agar mereka senantiasa mencari wajah Tuhan dengan hati yang penuh sukacita sebab Tuhan senantiasa hadir. Daud sadar bahwa karya Allah lah yang sudah menolong dan menopang dalam perjalanan mereka membawa kembali tabut perjanjian itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan dan tema kita malam hari ini yaitu mensyukuri karya Allah dalam kehidupan kita, saya mengajak kita untuk melihat dan belajar beberapa hal pada malam hari ini. Yang pertama, kita melihat karya Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang karya itu berarti kita berbicara tentang pekerjaan, perbuatan atau hasil perbuatan atau ciptaan. Dan kalau kita kaitkan itu dengan Allah atau karya Allah, itu berarti pekerjaan, perbuatan atau hasil perbuatan dan ciptaan Allah. Alkitab sendiri mencatat setidaknya ada 4 karya besar Allah di dalam dunia ini, yaitu Dia sudah menciptakan manusia dan segala isi dunia ini, kemudian Dia juga menebus manusia dari dosa, Dia juga sekaligus memberi hidup, kemudian Dia juga yang menyatakan firman dan wahyunya kepada manusia, dan juga Dia menghakimi dan mengampuni manusia. Itu karya besar Allah dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan tentu saja ada banyak hal lain yang sudah dilakukan Allah dalam kehidupan kita. Dan jika kita kembali renungkan karya Allah yang besar dan luar biasa kita rasakan, itulah yang membuat kita saat ini berada sampai tahun 2021 di penghujung tahun ini. Tentu ada banyak karya Allah yang begitu besar yang sudah kita rasakan. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti saya katakan di awal tadi, tidak mudah bagi kita untuk menjalani tahun 2021 ini. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Tetapi kita patut bersyukur karena Tuhan mengizinkan kita sampai hari ini di penghujung tahun 2021. Itu membuktikan karyanya yang luar biasa sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Lalu setelah kita menyadari akan karya Allah yang begitu besar itu, bagaimana sikap kita dengan karya Allah itu? Apakah kita, ya sudah, itu memang Tuhan sudah menolong kita sampai saat ini, ya sudah. Atau mungkin kita berpikir, oh ini kebetulan aja kita bisa sampai saat ini, ya sudah. Sehingga kita menganggap hal-hal itu hal yang biasa. Tetapi kita melihat dari bacaan kita pada kesempatan malam hari ini, kita diingatkan ada beberapa hal yang Daud ingatkan pada kita, yang kita juga bisa belajar dari Daud. Yang pertama, yaitu dia bersyukur kepada Tuhan. Suatu ungkapan rasa syukur yang begitu besar dinaikkan oleh Daud melalui keinginannya, kerinduannya agar para biduan itu menaikkan pujian. Daud juga membangun mezbah untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dia sangat bersyukur karena apa? Karena perjalanan membawa tabut Tuhan itu bukan hal yang mudah. Banyak resiko yang dia hadapi di perjalanan. Tetapi ketika dia bisa sampai, dia tahu, dia sadar betul bahwa itu semua adalah karena campur tangan Tuhan. Karena itu
Daud mengambil sikap bahwa dia harus bersyukur hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal yang demikian sama juga dalam kehidupan kita. Kita sudah merasakan perbuatan Allah yang begitu besar hingga kita bisa sampai di penghujung tahun ini. Karena itu satu hal yang kita belajar dari Daud, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah dibuatnya. Lalu hal yang kedua, selain bersyukur, dikatakan adalah memuji Allah. Dalam bacaan kita melihat bagaimana dalam Mazmur ini diungkapkan, dalam pujian ini diungkapkan, mereka memanggil nama Allah. Mereka bernyanyi baginya. Mereka memuji Allah secara luar biasa. Ini suatu hal yang tidak mudah dilakukan ketika kita berada dalam satu pergumulan atau melalui hari-hari kita. Tetapi Daud melalui para biduan ini mengajak untuk tetap memuji Tuhan. Pujilah Tuhan. Karena itu dalam bagian Mazmur yang lain dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Karena apa? Karena memang Allah layak dipuji. Sikap kita terhadap karya Allah yang luar biasa itu, biarlah membuat kita terus memuji Tuhan. Biarlah kita tidak terlarut dalam kebahagiaan sehingga kita lupa memuji Tuhan. Daud ingin mengingatkan bahwa hal yang terpenting untuk terus memuji nama Tuhan. Dan yang ketiga yang kita belajar dari sini adalah Daud mengajak semua umatnya, umat Tuhan, untuk mengingat karya Allah, untuk selalu mengingat kembali apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupannya. Daud ingin mengingatkan mereka bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, itu semua ada dalam campur tangan Allah. Karya Allah bekerja di dalamnya. Karena itu Daud ingin supaya umat Tuhan itu tidak melupakan semua karya Allah itu. Pada saat apapun mereka harus mengingat. Karena dengan demikianlah mereka dapat bersyukur dan memuji Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita pun karya Allah begitu besar sudah dinyatakan. Tetapi apakah karya Allah yang sudah diberikan pada kita itu setiap tahun kita nikmati, kita rasakan, kita lupakan begitu saja, dan kita kembali menjalani waktu yang ada di depan kita sambil menantikan kembali karya apa yang Tuhan buat, tapi begitu kita sudah melaluinya kita melupakan semuanya itu? Daud ingin supaya umat Tuhan tetap mengingat karya Allah. Mengapa perlu mengingat karya Allah? Karena dengan demikianlah kita akan terus dikuatkan walaupun berada dalam keadaan sulit yang Tuhan izinkan terjadi. Lalu selanjutnya apa yang perlu kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menikmati karya Allah dalam hidupnya? Yang pertama, pemazmur mengajak kita untuk menyaksikan karya Allah yang sudah dibuat dalam hidup kita itu. Daud mengingatkan agar apa yang kita alami, karya Allah yang sudah Allah nyatakan dalam kehidupan kita itu tidak kita simpan sendiri, tidak kita pendam sendiri, tetapi karya Allah itu kita saksikan kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Karena itu dikatakan dalam ayat 8 bagian B, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ini suatu hal yang luar biasa, menjadi saksi karya Allah dalam kehidupan kita, menceritakan apa yang Tuhan sudah buat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita terjebak hanya ingin menikmati kasih Tuhan, tetapi lupa untuk menyaksikan. Dan Daud mengingatkan umat Tuhan untuk mereka juga menyaksikan karya Allah dalam kehidupan mereka ketika mereka membawa tabut itu. Sehingga apa? Sehingga orang-orang dikuatkan, orang-orang bisa mengenal Allah, orang-orang bisa mengetahui bagaimana pertolongan Allah yang nyata dalam kehidupan umat Tuhan. Yang kedua yang perlu dilakukan adalah membicarakan karya Allah itu.
Daud mengingatkan agar karya Allah itu juga disampaikan, dibicarakan, sehingga banyak orang yang mengetahui. Dalam ayat 9 bagian B, percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib. Bicarakan, sehingga selain kita bisa mengingat karya Allah itu, orang lain juga tahu. Dibicarakan, sehingga orang merasakan, oh karya Allah itu begitu luar biasa bagi umat Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka juga memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan. Dan yang berikut adalah tetap mencari Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Daud sadar bahwa ketika tabut Tuhan itu sudah sampai di kota Yerusalem, di kota Daud, itu bukan berarti bahwa segalanya sudah selesai. Tapi Daud tahu bahwa dia tetap membutuhkan Tuhan. Dia mengajak umatnya untuk terus tetap mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Dalam pengalaman hidupnya, Daud sadar betapa pentingnya mencari Tuhan dalam langkah kehidupan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di penghujung tahun 2021 ini, mari kita kembali merenungkan karya Allah yang sudah dibuat bagi kita. Mari kita juga mensyukuri karya Allah itu dan kita saksikan agar karya Allah itu diketahui banyak orang dan mereka juga mendapatkan berkat dari apa yang kita sampaikan. Dan pada akhirnya saya mengajak kita untuk terus mensyukuri akan apa yang Tuhan sudah buat pada kita sampai di penghujung tahun 2021 ini. Selamat mengakhiri tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun 2022 dengan semangat dan kekuatan baru, dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Terima kasih Bapa atas bagian firman-Mu yang boleh kembali kami baca dan kami renungkan. Ketika kami kembali melihat ke belakang, melihat hari-hari di mana Tuhan sudah menolong kami, hari-hari di mana Tuhan sudah membawa kami sampai kami ada di penghujung tahun 2021 ini. Kami sadar Tuhan, betapa besar karya-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami seringkali lalai untuk mengingat akan kebaikan Tuhan. Ampuni kami Tuhan apabila selama ini kami lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah di penghujung tahun ini, ketika kami kembali melihat dan menyadari karya Tuhan yang begitu besar dalam setiap langkah perjalanan hidup kami sampai saat ini, biarlah itu menolong kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan, bahkan untuk menceritakan, menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga mereka pun pada akhirnya boleh mengenal Engkau, mengenal akan karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tolonglah kami Tuhan dalam mengakhiri tahun 2021 ini, biarlah kekuatan daripada Tuhan senantiasa kami rasakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada ibadah penutupan tahun ini kita akan mengumpulkan persembahan, dan nanti persembahan ini akan dikirimkan ke gereja. Karena itu, mari menjadi landasan bagi kita untuk memberi persembahan.
malam hari ini saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Karena itu sambil kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 287B, bait yang pertama. Mari kita akan berdoa untuk persembahan kita. Karena itu saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di penghujung tahun 2021 ini, kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan sebagai tanda ucapan syukur itu Tuhan, kami serahkan dalam bentuk persembahan. Dan biarlah persembahan ini yang boleh kami kumpulkan ini boleh digunakan untuk perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga dalam waktu-waktu ke depan kami juga dapat terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami upayakan, apa yang kami usahakan, apa yang kami lakukan tiap-tiap hari, itu juga boleh mendatangkan berkat bagi kami, sehingga kami juga boleh terus setia memberikan yang lebih baik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan ini yang kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mundur dengan damai sejahtera dan tetap ingat bahwa kita masih ada dalam pandemi COVID-19. Karena itu setiap kita melakukan kegiatan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Akhirnya arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 345, bait yang pertama dan keempat.
Pak Pendeta Yosias Chandra yang sudah menyampaikan firman dan memimpin ibadah kita pada malam hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Ya, puji Tuhan, pada malam hari ini Tuhan masih tetap memelihara kita, menyertai kita. Dan pada kesempatan ibadah malam tutup tahun 2021, kita akan bersama-sama menyaksikan rangkaian peristiwa yang kita alami, yang terjadi di jemaat kita selama tahun 2021. Ada berbagai peristiwa yang terjadi. Walaupun yang kami rangkum mungkin belum semuanya. Mungkin masih ada beberapa kegiatan atau peristiwa yang belum terekam oleh kami. Oleh karena itu, kami mohon maaf seandainya memang banyak kekurangan di sana sini, dan yang menjadi harapan kami, semua peristiwa yang kita alami itu akan semakin mengingatkan kita bahwa kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa ada sampai dengan hari ini. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, nanti kita akan bersama-sama menyaksikan kaleidoskop tahun 2021. Yang pertama nanti kaleidoskop jemaat selama 1 tahun ini. Kemudian yang kedua akan ada kaleidoskop juga dari seksi pelayanan kategorial anak, dari anak-anak kita sekolah minggu. Yang ketiga dari para pemuda, selama 1 tahun mereka juga ada beberapa kegiatan yang mereka ikuti, mereka adakan. Nanti kita bisa saksikan bersama video yang sudah mereka persiapkan. Dan yang terakhir adalah kegiatan dari kaum perempuan, seksi pelayanan kategorial perempuan, GKJTU Jemaat Salatiga. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyaksikan segala peristiwa yang terjadi, yang kita alami di GKJTU Jemaat Salatiga selama tahun 2021. Terima kasih, Tuhan berkati dan selamat menyaksikan.
tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara sekalian. Luar biasa sekali, walaupun pada masa pandemi COVID-19 ini, lebih-lebih tahun 2021 ketika mencapai puncaknya sekitar bulan-bulan Juni, Juli, Agustus, kita bisa merasakan bagaimana kegiatan-kegiatan kita dikemas dari kaleidoskop yang sudah kita lihat tadi. Saya merasa betul-betul sangat terharu, luar biasa sekali. Bu Wiwi, terima kasih sudah sama Mas Pandu sudah menyusun dan juga tim rekan-rekan yang lain. Luar biasa kegiatan-kegiatan di tengah pandemi yang masih belum berakhir ini. Selanjutnya sebentar lagi kita akan bersama-sama meninggalkan tahun 2021. Menantikan detik-detik pukul 00 yang dimulai dari Indonesia di sebelah timur, kemudian Indonesia Tengah dan Indonesia Barat. Kita masuk pada bagian barat. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menaikkan doa khusus, doa syafaat menjelang detik-detik akhir tahun 2021
untuk memasuki tahun 2022. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh kami bersyukur oleh sebab Tuhan selalu menyertai, memimpin dan memberkati kami di sepanjang tahun 2021. Dan kami kini memasuki detik-detik akhir tahun 2021 ini yang bersama-sama hendak kami tinggalkan, dan bersama-sama kami hendak memasuki detik-detik awal tahun baru 2022. Sungguh Tuhan, penyertaan Tuhan kami rasakan di dalam jemaat-Mu GKJTU Jemaat Salatiga. Penyertaan pimpinan dan berkat-berkat Tuhan juga kami rasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga, setiap warga GKJTU Jemaat Salatiga, baik yang ada di kota Salatiga maupun di Pepandan Medayu dan Pepandan Sumogawi. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan senantiasa memimpin kami, menuntun langkah kami di seluruh perjalanan tahun 2021, sampai kami boleh mengakhiri bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk segenap keluarga jemaat-Mu, baik itu GKJTU Jemaat Salatiga beserta dengan Pepandan Sumogawi dan Pepandan Medayu. Teristimewa untuk anak-anak dan guru-guru sekolah minggu yang tergabung dalam seksi pelayanan kategorial anak, di mana Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Kami boleh merasakan akan campur tangan Tuhan. Sekalipun anak-anak belum dapat berbakti secara tatap muka, tetapi Tuhan memberikan talenta khusus kepada para pengurus seksi pelayanan kategorial anak, sehingga ada banyak kegiatan yang dapat dipancarkan, yang dapat dirasakan oleh anak-anak sekolah minggu GKJTU Salatiga. Kami bersyukur untuk itu. Juga seksi pelayanan kategorial pemuda dan remaja yang sungguh-sungguh merasakan akan campur tangan Tuhan, di mana mereka memiliki kegiatan-kegiatan untuk pemuda remaja pada satu sisi, pada sisi yang lain masih diberi tanggung jawab untuk menjadi pengurus atau guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati masa depan anak-anak kami, masa depan para pemuda dan remaja. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga muda. Kiranya Tuhan campur tangan, agar keluarga-keluarga muda juga senantiasa diberkati oleh Tuhan, sehingga pada waktunya nanti boleh menjadi tampil sebagai pemimpin di GKJTU Jemaat Salatiga. Kami bersyukur Tuhan untuk pelayanan seksi kategorial pelayanan perempuan, ibu-ibu dengan segala aktivitasnya, baik aktivitas rohani, aktivitas sosial, segala sesuatu yang dilakukan oleh ibu-ibu benar-benar bermanfaat, benar-benar bermakna, baik bagi ibu-ibu sendiri, keluarga muda, maupun juga untuk kalangan yang lain, termasuk juga untuk Adioswo. Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan juga memberkati bapak-bapak seksi pelayanan kategorial pria. Kiranya Tuhan senantiasa campur tangan dan menolong untuk senantiasa dapat berperan dalam jemaat-Mu ini. Juga pelayanan Adioswo yang pada masa Covid ini anak-anak dan Adioswo betul-betul mendapatkan tantangan yang luar biasa. Mereka sebagai usia yang sangat rawan terhadap Covid,
Namun Tuhan tetap menyertai dan melindungi. Tuhan memberkati semangat mereka yang sungguh luar biasa. Ya Tuhan, sepanjang tahun 2020 sampai 2021, benar-benar kami merasakan karena masih dipenuhi dengan tantangan pandemi COVID-19 yang berpuncak pada bulan-bulan Juni, Juli, Agustus 2021, di mana ada banyak warga gereja, anggota keluarga, sanak saudara, handetolan yang harus terpapar sakit, terkena COVID-19. Bahkan di antara mereka ada yang meninggal dunia. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang pada tahun 2021 ini kehilangan orang-orang yang dikasihi, ayah, ibu, suami, istri tercinta, kakek, nenek, handetolan, semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Bapa di surga, kami juga mendoakan, di mana di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia, kami juga merasakan berbagai bencana yang menimpa seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Baik itu banjir bandang, banjir biasa yang menenggelamkan berbagai tempat, gempa bumi yang terus terjadi setiap hari, angin ribut, puting beliung, erupsi gunung berapi seperti di Semeru, di Merapi, yang merenggut banyak jiwa, banyak nyawa manusia, dan ada banyak harta yang harus menjadi korban bagi bencana alam ini. Begitu juga tanah longsor di berbagai wilayah. Tuhan tolong agar mereka mendapatkan kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan. Lebih-lebih Tuhan, kami juga menyerahkan perjalanan hidup kami yang bukan hanya akan kami tinggalkan tahun 2021 ini, tetapi kami juga hendak bersama-sama memasuki tahun baru 2022. Tahun yang masih penuh ketidakpastian. Namun kami percaya kami ingin memasuki tahun 2022 bersama-sama dengan Tuhan. Jadikanlah tahun 2022 ini sebagai tahun rahmat Tuhan, tahun yang penuh berkat dan penuh harapan. Walaupun kami masih harus beradaptasi dengan pandemi COVID-19 yang sekarang ini mulai melandai, mulai menurun. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi bagian dari liburan Natal dan Tahun Baru tidak menambah akan jumlah korban pandemi COVID-19 ini. Dengan adaptasi kebiasaan baru, kami tetap berdisiplin untuk menerapkan protokol kesehatan agar kami semua ya Tuhan boleh merasakan syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan memasuki tahun 2022. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati gerejamu, memberkati keluarga kami masing-masing, memberkati bangsa dan negara kami, negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan boleh meninggalkan tahun 2021 ini dan memasuki tahun yang baru 2022 bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Demikian Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama baik yang ada di dalam gereja ini maupun di rumah kita masing-masing, kita tetap penuh dengan semangat meninggalkan tahun 2021 dan nanti kita akan memasuki tahun baru 2022. Kami atas nama Majelis GKJTU Jemaat Salatiga
Sungguh-sungguh ingin mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada segenap warga jemaat atas segala peran serta partisipasi ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak, pemuda, remaja, adioswo, semua, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling sepuh, atas segala peran serta kita. Kiranya tahun 2022 yang hendak kita masuki ini benar-benar menambah semangat kita dan kebahagiaan ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin.